Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Ini saya mau maiden flag pesawat orderan dari Om Saipul Anwar ya, dari Cikarang. Kalau waktu itu Cikarang apa Karawang ya, aku lupa. Pokoknya antara dua itu guys. Jadi ini order pesawat paket RTF. Kalau RTF wajib saya tes terbang ya. Jadi apapun hasil kan yang nanggung saya karena RTF. Jadi saya terbangkan, saya setting. Terus dapat bonus alarm sama nama. Cuman mohon maaf Om Saipul Anwar, untuk namanya itu masih diproses di tukang cuttingnya ya, karena mesinnya ada trouble. Jadi kemungkinan hari ini nanti katanya siang atau sore gitu baru bisa dicetakkan. Makanya ini hari Rabu pesawat saya maidenkan dulu. Nanti kalau nunggu stiker kelamaan, terus di sini juga saya kan ngontennya pagi biar enak, cuacanya aman, tidak kepanasan. Terus kalau pagi kayak gini belum dipakai buat olahraga. Kalau siang kita terbangnya harus dari sana. Sedangkan dari sana itu nggak enak ya pemandangannya. Kalau siang dari sana pemandangannya itu kena kabel itu. Kita ngadapnya ke sana karena kan mataharinya ke sana ya. Jadi kalau kita dari sini, matahari di sana, nanti kita kepanasan dan HP-nya juga kepanasan, nggak bisa buat recording ya. Makanya saya kalau maiden itu kebanyakan pagi. Oke, nggak perlu panjang lebar, langsung saja kita prepare. Ini lapangannya basah. Nanti paling saya juga harus membersihkan bagian sayap bawah antara elevator dan rudder. Pasti akan kena cipratan air dan bekas potongan rumput ya. Karena semalam itu habis hujan deras. Saya juga bingung ini musim apa ya guys. Karena sebelumnya memang cuaca sudah panas terus di sini di Boyolali. Dan kemarin kita pulang malah terang bulan ya mas, ada bulan. Tapi tiba-tiba sekitar jam 10 malam atau jam 11-an itu hujan deras guys. Aku kaget, ini hujan loh. Karena sebelumnya nggak mendung. Nah ini dia bonusnya. Ini bonusnya alarmnya ya, masih segel. Kadang itu dapat plastiknya, plastik kayak gini. Ini kan dari tokonya ya. Kadang itu plastiknya yang segel bener-bener, kalau ini kan bisa dibuka. Kalau yang satu nih kadang itu segel harus disobek. Kalau belum disobek berarti masih segel. Nah, tapi ini baru ini guys, baru ya. Saya kasih alarmnya ke sini. Cara masangnya seperti ini. Ini kan kabel warna hitam ada 4 di sebelah kiri, diurutkan. Ini ada 4 kabel harus nyolok semua. Posisi seperti ini. Dikencangkan ya, jangan miring-miring kayak gini. Dorong. Nah, sampai bunyi mak cetek gitu. Ini saya setelin dulu di 3,6 volt. Karena kalau beli alarm itu pasti bawaan dari sananya belum disetel. Terus remote dinyalakan dulu ya. Nah, ini khususnya Om Saipul ya. Nanti ketika menyalakan remote pastikan khususnya tombol ini ya, 1 2 3 4 off. Kalau dia off itu tombolnya ke atas seperti ini, gasnya 0%. Lah, emangnya kenapa mas? Apa ini ada fungsinya di pesawatnya sekarang? Tidak, tombol ini tidak saya fungsikan. Tapi apabila ini masih keadaan on gini, itu dinyalakan remote-nya ada tulisannya warning ya, tidak bisa muncul menu karena ini tombolnya belum off. Jadi ini fitur safety. Nah, jadi jangan khawatir. Terus apabila kadang setelah terbang, baterai di pesawat sana sudah dicabut, tapi remote-nya masih nyala. Kadang remote-nya itu bunyi, delete. Terus nanti beberapa saat lagi, berapa 1 menit atau berapa detik bunyi, delete. Itu tidak perlu khawatir. Mas, kok ini remote-nya bunyi terus ya mas? Kenapa ya? Apa lusa atau kenapa ya? Padahal saya nggak nyentuh apa-apa tapi bunyi. Lah, bunyi itu diakibatkan daripada sudah lama tidak disenggol. Kalau kita terbang kan sering gerakin stick, makanya remote-nya itu tidak akan berbunyi. Tapi kalau udah selesai terbang, remote-nya lupa dimatikan, dia tuh berbunyi. Tujuannya apa? Biar pemiliknya itu tahu kalau remote-nya itu sebenarnya belum dimatikan saklarnya, makanya dia bunyi. Kalau nggak bunyi kan remote-nya pasti nyala berhari-hari ya, sampai baterainya habis sendiri baru bisa mati. Makanya ada fiturnya itu. Lah, caranya biar bunyinya hilang nanti disenggol aja, bebas. Setiknya ini disenggol gini, udah. Nanti bunyinya hilang, tapi beberapa saat lagi apabila ini nggak disenggol-senggol bunyi lagi.
Tapi kalau dibuat terbang biasanya nggak bunyi. Oke, remote sudah menyala. Langsung saja kita taruh baterai ya. Baterai ini mentok di velcro depan ya, warna hitam. Nah, ini kan ada velcro kasar, yang ini halusnya atau lembut. Ini sampai di mentok depan yang velcro hitam juga, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita konekkan baterai seperti biasa ya. Min ketemu min plus ketemu plus. Ini kalau terbalik juga nggak bakalan bisa masuk, karena bentuk kepalanya ini beda ya. Oke, langsung saja kita masukkan gini. Colokkan. Nah, ini sudah selesai ya, kan ada tanda bunyi brushless-nya. Dit 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 dit. Nah, ini udah koneksi. Oke, sebelum terbang, walaupun tadi lah bunyinya seperti ini ya, saya contohkan. Nah, bunyinya seperti itu kalau remote lama dinyalakan tapi tidak digunakan. Cara mengatasi gampang, kita senggol aja. Udah nggak bunyi. Tapi nanti kalau sekitar berapa menit gitu nggak digerakkan, dia bunyi kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, sebelum terbang wajib kita cek kontrol surface dari aileron, elevator, sama rudder ya. Walaupun tadi di rumah sudah saya setting, tapi tetap harus demi keamanan safety harus kita cek. Belok kiri, kalau belok kiri itu yang kanan turun, yang kiri naik, dan sebaliknya ya. Elevator naik, turun, rudder kiri, kanan, terus throttle digas, pesawatnya harus maju ke depan, anginnya ke belakang ya, karena ini mesin traktor atau mesin di depan. Nah, ini udah bisa ya. Ini endpoint saya setelin di rate-nya kecil ya, di 80%. Jadi tak bikin sedang, nggak terlalu kalem banget, nggak terlalu liar banget. Oke, prepare kita untuk maiden. Nah, rodanya langsung kelihatan basah ya, mengkilap itu karena kena embun dan air rumputnya itu. Soalnya di sini tiap pagi aja kalau kita meruput ya, nggak hujan tetap ada embun-embunnya, udah basah, apalagi semalam habis hujan. Tapi untungnya di sini nggak ada air apa jenenge dimna berke apa nggak nak airnya bludak nih apa nih jenenge apa berkecubang apa berkumbang. Pokoknya berkubang kok berkumbang. Oh itu guys, kubangan air. Untungnya nggak ada kubangan air ya di sini. Jadi tanahnya diinjak ini masih keras, nggak jemek, atau bahasa Indonesia ini jemek apa? Pokoknya nanti yang tahu langsung komen aja. Oke, kita prepare take off ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan terbang pesawat orderan dari Om Saipul Anwar, dan namanya ini ya, Fikri. Di sampingnya harusnya nama bodinya Alfa Reski, cuman stikernya belum jadi. Kita maidenkan dengan apa adanya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Persiapan take off. Langsung terbang. Ini radarku kayak masih miring ke kanan, pesawatnya ngajak ke kiri terus. Tak terima dulu ya. Udah mendingan tinggal ngetrim aileron kurang ke kiri ya. Jadi kalau maiden itu pasti perlu ngetrim sedikit-sedikit ya. Jadi ini tak bikin pesawatnya kalem. Jadi biar nanti Om Saipul Anwar kan dari pesawat Will Toys ya ke kelas hobi, biar tidak kaget. Ini kebetulan anginnya nggak begitu kenceng. Jadi buat menerbangkan pesawat ini enak banget. Lah ini tak bikin memang kalem ya, jadi boleh dikit-dikit banget.
maksudnya nggak bisa lincah kayak biasanya. Nah, ini saya coba untuk manuver oleng-oleng kiri kanan ini lemot ya, nggak selincah yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya sesuaikan dengan pilot-pilotnya. Nanti apabila kurang lincah kan, nanti kalau sudah jago menerbangkan bisa ditambahi endpoint. Endpoint sudah ada tutorialnya di channel YouTube saya. Cara merakit pemasangan pesawat ini pun sudah saya sediakan 1 tahun lebih yang lalu. Jadi setelah saya kirim nanti saya kasih link video untuk cara perakitan pesawat trainer ini ya. Jadi tidak perlu khawatir bingung. Jadi panduannya itu langsung dipandu dengan praktek langsung. Kalau kita hanya WA itu nanti mungkin dipahami agak susah ya. Kecuali memang udah sering ngerakit pesawat, beli homemade atau pabrikan, biasanya langsung paham. Tapi kalau saya buatkan video tutorialnya, jadi nggak perlu bingung. Misalkan WA saya delalah ngepasin, saya nggak buka WA kan sudah bisa nyimak video di YouTube. Nah, ini pesawat enak banget ini, anteng ini. Nah, pesawatnya sudah enak Om Saiful. Yang penting ketika jenengan take off, gasnya itu jangan ragu-ragu, terus posisikan lurus ya, jangan belok-belok ketika digas dari bawah, misalkan terbang di lapangan. Jadi main gasnya 80% kalau take off. Tapi kalau udah berhasil terbang kayak saya ini, nggak perlu gas 80%. Karena apa? Nanti terlalu ngebut, nanti pilotnya juga pasti bikin takut ya, karena kebanteran biasanya maiden bikin gugup. Ini saya main gasnya di 50%. Keadaan tidak ada angin, cuman sepoi-sepoi anteng kayak gini. Kalau ada angin minimal itu 60%. Untuk berjaga-jaga biar tidak kena setal. Setal itu kekurangan power ya, ketika melawan angin kurang power bisa setal dan mengakibatkan pesawatnya oleng ke kiri ke kanan atau sulit dikontrol dan jatuh karena kurang speed. Pesawat bisa dilihat kalau dengan kecepatan seperti ini dia tidak ada indikasi setal ya, dengan kondisi anginnya nggak ada seperti ini. Nanti kalau ada angin kan pesawatnya kerasa, habis terbang kayak gini dapat angin terus dia kayak pelan gitu ya. Nah kayak gini, ini kan sengaja tak naikkan. Nah kalau kayak gitu itu harus hati-hati, itu indikasi bisa setal. Setiknya harus didorong ke atas atau pesawatnya biar agak turun, biar nggak setal kalau memang speednya masih ditahan di 50%. Tapi kalau speednya tidak ditahan di 50%, digas lagi, itu nggak perlu diturunkan ke bawah, dorong setiknya itu. Nah ini nak banget ini pesawatnya, bisa terbang kalem. Punya Mr. Magnus waktu itu lupa saya gantikan ke 80%, tapi kemarin Mister juga sudah menyimak video saya, semoga sudah dirubah endpointnya ke 70 atau 80 ya untuk aileron dan elevatornya, biar nanti ketika solo fly ya atau terbang sendiri nanti langsung bisa. Karena Mister juga dari Will Toys, sama seperti konsumen saya ini Mister dari Cikarang ini beliau juga dari pesawat Will Toys, hampir mirip seproduknya Mr. Magnus. Anteng banget ini pesawatnya. Jadi pada kesempatan kali ini tidak saya manuverkan, ini memang terbang santai untuk melihat kestabilan pesawatnya. Dan karena ini endpointnya kan juga saya setel kalem, tidak untuk aerobatik ya. Kalau endpointnya minimal 100%,
bisa tak buat manuver-manuver dan terbang ekstrim rendah. Kalau ini hanya patroli saja, muter-muter menikmati penerbangan. Nah, seperti itu. Ini kecepatannya berapa ya? Mungkin 40 km per jam tadi. Nah, ini anginnya mulai datang sedikit-sedikit. Saya mau coba terbang tinggi lalu saya matikan gasnya. Nah, arah anginnya seperti ini, arah pesawat maju ke depan itu arah anginnya ke sana. Karena berubah-ubah ya, tadi pas aku take off itu arah anginnya ke utara, jadi saya terbang ke selatan. Ini udah berubah lagi. Kita bikin lingkaran kecil sambil berputar-putar biar naiknya lebih cepat ya. Jadi cara saya untuk menaikkan pesawat tapi baterainya irit, tidak digas gede ya kayak gini. Muter-muter tapi jangan terlalu naik ke atas. Naiknya itu jangan dipaksa banyak, dikit aja. Kalau dengan gas masih pelan, di up terus nanti stall pesawatnya. Nah, ini saya bikin lingkaran seperti obat nyamuk ya, muter-muter itu. Ini mungkin ketinggian 50 meteran mungkin. Nanti akan saya nolkan gasnya. Ini berapa menit Mas Dimas? 11 menit Mas. Wah iya lumayan irit ini. Oke, ini nol gas. Nol gas ini. Nah, ini sama sekali saya tidak menggunakan gas. Ini nol ya. Saya hanya menggunakan gliding aja pesawatnya. Jadi mainnya kayak pesawat glider ini, muter-muter. Jadi landing pun bisa tanpa digas. Coba ya kita landing. Nanti agak ke sana biar pas, nggak ketinggian pas masuk lapangan. Oke, ini masih nol gas. Apakah bisa masuk di runway? Oke, pas banget ini sepertinya. Masih naik. Karena di sana kurang rata ya. Tanpa gas ya, mesinnya langsung mati ya. Jadi, lah kenapa Mas katanya nol gas tapi kok masih berputar? Karena kena angin, guys. Jadi walaupun ini sudah dinolkan gas, tapi pesawatnya masih laju di atas itu pasti muter. Oh ini aja ketika saya pakai perjalanan ya Mas, dari rumah ke sini muter sendiri ya Mas. Iya. Baling-balingnya karena kena angin. Oke, langsung kita terbangkan ke arah maju karena sudah sesuai arah take off ya. Short take off. Jadi kalau anginnya besar enaknya kayak gitu. Dia bisa nggak terlalu butuh panjang runway, udah bisa naik pesawatnya. Mungkin nanti di konsumen-konsumen saya yang berikutnya juga tak setel sama saja ya, di 80%, biar tidak terlalu lincah untuk belajar, biar enak. Nah ini bisa terbang pelan juga, kayak pesawat indoor ya, slow banget. Coba kita lepas dari selatan ke utara, melawan angin. Nah, seperti itu ya.
Jadi bisa terbang kalem, nggak harus ngebut ini. Jadi kalau kita cuman main gasnya kalem kayak gini irit, bisa 20 menit lebih. Ini dapat berapa Mas? 21 menit Mas. Oh udah 21 menit, mungkin kepotong opening tadi 1-2 menit ya. Berarti baru dapat mungkin ini 18 menitan. Apakah bisa tembus 24 menit atau 25? Coba kita lihat saja. Jadi ada tekniknya ya. Jadi terbang lama itu pakai teknik. Permainan gasnya harus tepat, main terbangnya kalem seperti ini, tidak boleh naik turun drastis, harus perlahan. Nanti kalau nggak tahu tekniknya kan, ini cuma 10 menit udah habis Mas. Ini 15 menit karena main gasnya terlalu kencang biasa nih. Terus kalau kalian memang benar-benar menikmati penerbangan dan irit baterai, itu terbang minimal tinggi segini ya. Ini kalau dikira-kira ya antara 40 sampai 50 meter, minimal segini. Kalau memang mengejar menikmati pesawatnya saja untuk terbang, tidak untuk terbang low pass atau aerobatik, terbang segini. Kalau pengen memang betah terbang lama ya. Ini mikrofonnya masih nyala Mas Dimas? Birunya? Masih Mas. Oke, kita lanjut lagi. Takutnya nanti saya ngomong panjang lebar, kehabisan baterai lagi seperti dulu guys. Jadi baterai mikrofonnya habis tanpa saya sadari. Karena kan nggak tahu ya, tempel di jaket, jadi nggak bisa lihat warnanya masih nyala apa enggak. Kayak main pesawat glideran. Ini rasanya kayak pesawatnya Mas Iqbal kemarin yang tak follow pakai drone 7 in ya. Oh, alarm sudah bunyi. Berapa menit Mas? 23 menit Mas. Kurang dikit banget ya. 23 lebih. Lebih berapa detik? 11, 12, 13. Oke, masih hitungannya masih irit ini. Kita prepare landing ya, itu masih tinggi. Oke, masih tinggi. Kalau kayak gini belum layak untuk landing, jadi harus berputar lagi saya. Maksudnya belum layak terlalu ketinggian. Nah, kenapa Mas? Nanti kalau ketinggian masuk lapangnya belandang sampai ujung gawang sana nanti. Nah, kalau udah segini udah cocok untuk dia landing. Oke, alhamdulillah berhasil take off dan landing aman tanpa suatu insiden apapun ya. Oh, pesawatnya basah ini. Kelihatan ada bintik-bintiknya nih. Dan penonton kita sudah terlambat ini Mas. Mas Sopo aku lali gak nekoi jeneng ya wingi Dem. Namamu siapa, Dek? Namanya siapa? Kenalan dulu. Kemarin kita lupa, loh, nggak mau kenalan. Lah gimana nanti kalau mau manggil kamu? Ini penonton setia guys, adik ini. Jadi udah nonton di sini sejak tahun berapa, Dek kamu? Sejak kelas berapa udah nonton Musa di sini? Kelas berapa? Dulu nonton aku di sini. Loh kok malu? Biasanya mau ngomong, nanti kalau tanya enggak tak jawab loh kalau kamu nggak mau ngomong. Dari kelas berapa dulu lihat pesawat di sini? SD ya? Kelas 5? Oh. Jadi ini udah selesai terbang ya. Basah guys. Wah lala lagi. Basah kena air. Nanti kita bersihkan dulu pakai tisu. Ini ada rumputnya Mas. Ambil Mas rodanya Mas. Rumput tetangga ini guys. Nah, udah dibersihkan. Nanti kita bersihkan airnya pakai tisu saja, pelan-pelan, jadi biar hilang. Nanti lanjut kita copotin semuanya dan kita packing, segera dikirim, jadi biar nggak nunggu lama.
estimasi mungkin pengiriman antara 2-3 hari ya, dan lama tidaknya itu tergantung kurir ekspedisi juga. Kalau dari sini setelah Maiden seperti ini ya teman-teman, untuk yang modern itu saya pastikan langsung dikirim karena udah selesai, udah finish, jadi nggak perlu parkir di rumah, jadi nggak nunggu lama-lama, langsung saya copotin. Karena sistemnya saya seperti itu, biar di rumah juga nggak banyak proyekan yang mangkrak atau terlalu banyak proyek yang belum dikirim nanti mengganggu proyek yang akan mendatang. Jadi sistem saya cepat atau lamanya juga dalam pembuatan ini tergantung pembayaran, karena murni pure saya membelanjakan semuanya ini dari dana konsumen, bukan dana pribadi, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti sebelumnya tahun-tahun dulu ya, karena ada yang pernah order tidak mendp sama sekali, tidak melunasi sama sekali, langsung saya bikinkan ternyata orangnya menghilang. Kalau yang sekarang sistemnya saya itu minimal DP, terus memang kalau sudah ada kepercayaan ke saya atau dananya sudah ada, biasanya teman-teman pembeli itu langsung membayar transfer lunas. Untuk ongkirnya saya pasti mintanya di akhir. Kenapa nggak sekalian mas? Karena kan saya harus ke JNT tanya dulu ya, ini ongkir ke sini berapa, nanti dihitung dulu. Takutnya nanti kalau saya bikin estimasi kan kurang, misalkan saya minta 100.000 tiba-tiba 150, nanti bakal bikin kecewa konsumen. Tapi kalau saya mintanya 100.000, delalah kirimnya 80.000, ada sisa 20, biasanya para konsumen atau pembeli itu nggak kecewa, tapi kalau nombokin pasti kecewa ya. Makanya untuk menghindari hal-hal tersebut, saya minta ongkirnya itu ketika sudah finish, pesawat sudah selesai, sudah saya maidenkan, saya sudah sampai di JNT, mau cetak resi, ongkirnya keluar. Nah seperti itu, jadi biar akurat. Misalkan ongkirnya berapa mas ke Karawang, misalkan ini contoh 100.000, jadi saya mintanya 100.000, transfer langsung, mbaknya admin langsung cetak resi, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja. Nanti untuk teman-teman yang model pesawat seperti ini bisa hubungi di nomor 089647465011 ya. Mungkin itu saja, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video konten pada kesempatan pagi hari ini, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.